Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Ibu Veronica. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kira-kira anak-anak di rumah semuanya apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita semua berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Nah, di video kali ini kita mau belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kelas 4, dengan pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, sebelum ibu memulai, yuk siapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, adapun tujuan yang harus kita capai pada hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang terakhir, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil belajar di lingkungan segar. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Adapun bagian-bagian tumbuhan, yaitu yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan di dalam buah terdapat biji. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Oh ya adik-adik, sebelum ibu melanjutkan, kira-kira kalian tahu nggak apa arti fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan di dalam daun. Jadi anak-anak, tumbuhan itu ternyata bisa ya membuat makanan sendiri. Nah, selanjutnya daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat hijau yang
klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Kemudian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Dan yang terakhir anak-anak, ada yang dinamakan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anak, kalian bisa mengamati di rumah. Contoh biji berkeping 1 itu misalkan jagung. Anak-anak pasti kenal dengan jagung ya. Jagung itu atau biji jagung itu tidak bisa dibelah. Berbeda dengan biji berkeping 2. Contoh biji berkeping 2 itu seperti biji kacang. Nah, anak-anak, biji kacang bisa kita belah kan? Coba anak-anak nanti di rumah mengamati antara biji jagung dengan biji kacang. Di mana perbedaannya ya? Nah, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Nah, biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Anak-anak, kalian paham tidak apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini? Maksudnya, bagian tumbuhan tersebut, bagian yang manakah yang bisa digunakan agar tumbuhan tersebut tidak punah? Atau bagaimana cara berkembang biakkan? Bagian manakah yang dikembang biakkan pada tumbuhan tersebut? Yaitu biji. Misalkan seperti pohon mangga. Jika misalkan biji pohon mangga tidak ditanam lagi, maka tanaman mangga itu akan mati dan tidak ada lagi. Tapi agar tanaman mangga itu tetap ada dan tetap kita gunakan dan dapat kita nikmati, maka anak-anak, ketika kita makan buah mangga, kita tanamlah biji mangganya supaya kita bisa terus-menerus menikmati namanya tanaman mangga ya. Mari kita baca teks berikut. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, coba anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu? 2.
manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, anak-anak. Sekarang anak-anak, coba kamu menanam satu jenis tumbuhan. Kemudian kamu rawat dan kamu amati setiap bagiannya setiap hari. Anak-anak bisa menanam tumbuhan misalnya kacang, tomat, cabai, dan lain-lain. Nah, setelah anak-anak menanam tumbuhan tersebut, kamu identifikasilah dan tuliskan setiap bagian tumbuhan serta fungsinya. Jadi anak-anak setiap hari mengamati tumbuhan tersebut. Nah, bagian apa saja yang tumbuh dan bagian-bagian setelah tumbuhannya tumbuh, bagiannya apa saja. Nah, nanti hasilnya tuliskan di bukumu ya anak-anak. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga penjelasan ibu pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.